Kita sampai di segmen terakhir kita, Bu Asih, setelah kejadian ini apa yang dilakukan oleh Kemendagri? Apakah akan langsung meninjau ke Serang? Evaluasi apa yang akan dilakukan keseluruhannya? Apakah juga mungkin melakukan review terhadap perda-perda di seluruh Indonesia? Tepat sekali, Mbak, karena berdasarkan pasal 251 di Undang-Undang 23 2014, kewenangan Kemendagri adalah melakukan pembatalan peraturan daerah yang dianggap kita apabila dikaji bertentangan dengan undang-undang peraturan yang lebih tinggi, norma kesusilaan, dan sehingga kalau melihat dari tadi Perda nomor 2 tahun 2010 tersebut memang substansinya ada yang bertentangan, sehingga nanti Kemendagri kalau tidak gubernur melakukan pembatalan, maka Menteri Dalam Negeri dapat melakukan pembatalan Perda Kota Serang tersebut. Bagaimana dengan Pemda-Pemda lain? Apakah juga sekarang sudah dilakukan review yang sama terhadap perda-perda yang kontroversial? Betul sekali. Tadi Pak Presiden baru launching 3.143 perda. Nah itu nanti ini bisa diantara Perda Kota Serang bisa kita lakukan pembatalan. Kalau memang jelas di dalam pasal-pasalnya ada yang memang pengaturannya bukan pelarangan tapi pembatasan. Substansinya norma yang tertuang di dalam perda tersebut. Oke, Pak Teddy, menurut Anda kalau dari segi evaluasi apa sebenarnya yang paling utama harus dilakukan saat ini? Iya, memang terutama untuk perda-perda yang memang berpotensi menimbulkan konflik maupun reaksi masyarakat yang sensitif itu perlu ditinjau kembali ya. Karena memang kebetulan dengan era otonomi daerah ini pemerintah daerah punya kewenangan yang luar biasa, sehingga mungkin ada hal-hal tertentu yang sifatnya terlalu istilahnya berlebihan dan juga bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya, sehingga memang dalam pembahasan substansi perda ke depan perlu masukan-masukan yang lebih banyak dan komprehensif dari berbagai kalangan masyarakat dan juga unsur dari pemerintah pusat, sehingga tidak terjadi nantinya potensi-potensi konflik maupun ketegangan sosial yang dimungkinkan timbul dari adanya perda-perda itu. Nah ini tadi seperti yang dikatakan Ibu Asih, memang harus merujuk kepada peraturan perundangan yang ada di atasnya. Nah selama ini memang seringkali pemerintah daerah ada beberapa hal tertentu yang kurang istilahnya mengacu kepada peraturan perundangan yang di atas. Kemudian juga mungkin karena ada euforia kedaerahan yang cukup tinggi, sehingga akhirnya banyak peraturan perundangan yang substansinya agak sedikit sensitif sebetulnya. Dan ini tentu harus dievaluasi lebih jauh ke depan sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik seperti yang ditampakkan di Serang. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir kepada Ibu, apakah juga akan mengevaluasi terhadap pembinaan kepada Satpol PP secara penyeluruhan setelah ini? Kalau dikatakan setelah ini artinya kita pas ada case kita melakukan evaluasi. Kita melakukan di Kementerian Dalam Negeri, di Direktorat Satpol PP memang udah setiap tahun melakukan capacity building terhadap Satpol PP, dan termasuk saya juga ikut sebagai pengajarnya di sana, sebagai narasumber di dalam bintek atau capacity building terhadap Satpol PP yang mungkin lebih intens nanti ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Asih, terima kasih Pak Teddy sudah bergabung sama kami malam hari ini.